di masjid kita ini. Rasanya tidak ada ungkapan yang lain selain kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena ustaz kita sudah meluangkan waktu untuk sholat subuh berjamaah dengan warga kita di sini. Oleh sebab itu, selamat datang dan kita memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada ustaz kita dan juga Bapak Bupati 50 Kota. Selanjutnya, untuk tidak berpanjang mukadimah, mari kita buka ceramah kita pada kesempatan pagi ini dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Cara pertama, mari kita dengarkan sambutan dari Bapak Bupati 50 Kota, Bapak Safarudin Dato' Badarul Rajo Esa. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi yang sama-sama terhormati Bapak Profesor Dr. Haji Abdul Somad telah hadir berjamaah dengan imam yang kita akan sunnah yang terakhir. Seterusnya rekan-rekan dari forum koordinasi pimpinan daerah, kepala-kepala perangkat daerah yang hadir, bapak-bapak, ibu-ibu jemaah yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Gadang tak kain mau gala ketek tak bersabit nama termasuk ibu-ibu hadirin dan anak-anak saudara. Malam ini, pagi ini kita bersyukur kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa yang telah memberikan kita hidup sehat. Semoga kita sehat selalu dan kita selalu dapat meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah SWT. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, Rasul di akhir zaman yang telah menjadikan kita orang-orang yang berilmu pengetahuan dan berakhlakul karimah, sehingga nanti kita selalu berselawat kepadanya dan mengikuti ajarannya agar nanti kelak kita bersamanya di surga. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat datang kami kita ucapkan kepada Profesor Dr. Haji Abdul Somad di Kabupaten 50 Kota. Kita bersyukur pada Allah bahwa pada hari kemarin sampai hari ini dia adalah daerahnya di 50 Kota. Sangat luar biasa. Sejak saya terpilih menjadi bupati bersama wakil, beliau telah 3 kali datang ke 50 Kota, dan 3 kali bertemu dengan kami. Dan pertemuan kedua cuma dalam rangka karena pandemi COVID sedang luar biasa waktu itu, maka kita cuma mengadakan lirik dengan kepala-kepala OPD di rumah dinas Bupati. Dan alhamdulillah acara yang ketiga kedatangan beliau yang ketiga pada hari ini kita bisa di 50 Kota. Mulai dari kantor bupati, sholat di kantor bupati kemarin, sampai makan di rumah keluarga kita Pak Haji, sampai ke kampung halaman saya di Barugunung. Namun ke Barugunung beliau tidak bisa saya dampingi karena ada tugas yang sangat mendadak yang tidak bisa bertinggalkan. Saya malam tadi menyampaikan maaf kepada beliau. Namun karena kecamatan Guguk, karena Guguk 8 Koto adalah bagian dari saya yang dibesarkan, maka pagi ini kami sengaja bersama-sama beliau. Maka justru karena itu kita doakan Ustaz Abdul Somad beserta keluarga sehat selalu dan bisa membimbing kita umat untuk melaksanakan amal ibadah sesuai dengan ajaran yang sebenarnya. Selamat datang kepada Ustaz Somad. Selamat datang kepada ibu-ibu dan bapak, adik-adik dan anak-anak yang kami cintai. Mari kita ikuti tausiah ini. Semoga betul-betul bermanfaat bagi kita untuk melaksanakan dunia dan akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Bapak Bupati kita. Selanjutnya ceramah
bersama Ustaz Profesor Dr. Abdul Somad Yalsi MA. Kepada Al Mukarram kita persilakan waktu dan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ambo tidak pakai masker sebab kalau ambo pakai masker khawatir panitia salah-salah, sebab ukuran baju sama dengan kabupaten. Yang sama-sama awak hormati Bupati Kabupaten 50 Kota Bapak Haji Saparudin Datuk Bandaro Rajo. Mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur. Bapak-bapak, ibu-ibu, alim ulama, cilik pandai, nenek mama, nan godang dari sabi golau, nan ketek dari sabi namo, insya Allah semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi kami sampai ke masjid, masuk langsung sholat sunat. Sholat sunat apa yang Ustadz laksanakan tadi? Sholat sunat qabliyah subuh. Mestinya tahiyatul masjid dulu. Setelah tahiyatul masjid baru qabliyah. Tapi dek terlambat, maka langsung saja qabliyah. Kalau yang dilaksanakan tahiyatul masjid tidak dapat qabliyah. Tapi kalau dilaksanakan qabliyah otomatis dapat tahiyatul masjid. Ambo ulang sekali lagi. Kalau yang dilaksanakan tahiyatul masjid tidak dapat qabliyah. Tapi kalau dilaksanakan qabliyah dapat tahiyatul masjid bagi nan terlambat. Tapi jangan gara-gara ikut terlambat tiap pagi. Karena dalam hadis dikatakan idza dakhala ahadukumul masjidah, kalau kamu masuk masjid fala yajlis, jangan duduk hatta yusolli, sampai sholat rakaataini, 2 rakaat tahiyatul masjid, menghormati masjid. Maka masjid yang tempat awak bersujud tadi nanti akan bersaksi di hadapan Allah, Abdul Somad sudah sholat di Masjid Raya Dango. Dango itu sate. Halo. Lalu kemudian setelah itu awak pun sholat subuh. Ambo diminta pula menjadi imam. Ambo sebenarnya kalau sholat di masjid manapun sogan untuk maju jadi imam. Kenapa? Ambo takut kehadiran ambo merusak hati jamaah. Sebab ambo tak tahu tradisi dan ada di masjid itu. Walaupun sama-sama benar, apakah di masjid itu bismillah nyusir atau jahar, apakah di masjid itu pakai kunut atau tidak, apakah di masjid itu zikir nyusir atau jahar, apakah di masjid itu pakai doa bersama atau doa surang-surang. Tadi diminta, tidak tahu sampai seragam bertanya, tidak tahu akan tulis bertanya. Ustaz silakan maju. Ikut sirah saja, ikut belum tidak ikut. Jadi maju saja dipersilakan. Jadi kalau ambo pernah ceramah di Masjid Muhammadiyah selama 2 tahun di Pekanbaru, sekali pernah maju jadi imam. Sebab apa?
sebab ambo tahu Muhammadiyah bismillah nyesir, selesai sholat zikir nyesir, selesai zikir doanya masing-masing. Tapi kalau ambo jadi imam di masjid dekat rumah ambo, maka ambo baca bismillah jahat. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah sholat ambo pun berzikir jahat. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sebab dalam mazhab Syafi'i dianjurkan bagi makmum untuk berzikir jahar, mengajar imam berzikir jahar untuk mengajar makmum. Tuh apalah yang Ustaz mengajar makmum? Makmum kan tak tahu zikir itu bunyinya. Mungkin ada mu'alaf yang baru masuk Islam. Tidak ada mu'alaf sih kok. Seadanya kami ke Islam yang lama. Mungkin Islamnya lah lama tapi sembahyang subuhnya baru kini. Kami sembahyang subuh memang baru kini, tapi bacaan tu kami lah tahu lama. Mungkin bacaannya lah tahu lama tapi lupa. Sebab imam sebelum sholat selalu menyampaikan sawus sufuf, luruskanlah shaf. Fa inna taswiyatas sufuf min tamamis sholat. Lurusnya shaf adalah bagian dari kesempurnaan sholat. Dari kete awak lah tahu itu. Nah, jadi diulang-ulang imam setiap maju kok. Lama mulai duit banyak masjid sampai aku sembahyang belum pernah mendengar imam menyebut jamaah saya tidak menyuruh meluruskan shaf karena kalian sadonya lah tahu. Nah, diulang-ulang tadi hafal kaji karena diulang, pasal jalan dek dilalui. Lalu kemudian setelah berzikir ditutup dengan zikir yang paling utama, afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Supaya apa? Tabiasa lisan awak, tabiasa telinga awak, supaya awak mati dalam keadaan la ilaha illallah. Itu dan awak dengar, itu dan awak sabui, itu dan awak ingat, itu dan awak kanan, maka itu dan datang waktu awak mati, malaikat maut mencabut roh lisan mulut dalam keadaan la ilaha illallah. Sesudah itu aku pun berdoa, doanya tidak panjang-panjang, 10 nan ambo mintakan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma awin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. 10. Sesudah itu minta untuk kedua orang tua. Rabbana fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Sesudah itu minta untuk anak. Rabbana hab lana minas shalihin. Tentu sesudah anak dan orang tua adonan bertanya, bini kok tidak masuk, tetangga kok tidak didoakan, kawan kok tidak didoakan, jamaah mah tidak disabui, Pak Bupati kok tidak disabui. Maka dipakai doa dan menuju isadonya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Supaya doa itu kabul, diterima Allah Subhanahu wa taala, bertawassul dengan membaca Al-Fatihah. Sesudah membaca Al-Fatihah, barulah doa tadi ditutupi. Amin amin ya rabbal alamin. Lalu kemudian habislah berdoa. Jadi apa yang aku sampaikan tadi sebenarnya itu pun bagian dari ceramah. Jadi kalau ada orang yang terpikiri akalnya, malah mau banyak berzikir akan mendengar ceramah, itu pun bagian juga dari ceramah. Sebab kalau anak-anak awak pulang ditanya di amaknya, siapa imam tadi? Ustaz Somad. Apa yang dibacanya sesudah sholat? Entah, tak ada udah. Jadi yang bos sebenarnya sedang mengajar melalui imam. Imam pun sebenarnya walaupun imam itu tidak ceramah, imam itu sebenarnya sedang mengajar melalui ucapannya, melalui bunyi suara ayatnya, melalui zikir
dan doa yang dia baca bagian dari pelajaran. Untuk apa kita sholat? Sholat bekal awak mati. Untuk apa kita sholat? Dengan sholat kita dikenal masyarakat supaya tahunya menyembayangkan jenazah awak. Banyak alasan. Tapi dalam Quran dikatakan tujuan sholat, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Untuk apa puasa? Di ujung ayat, la'allakum tattaqun. Untuk apa haji? Fala rafasa, jangan lakukan rafas. Wala fusuqa, jangan lakukan fusuk. Wala jidal, jangan lakukan jidal. Rafas, kejahatan seksual. Fusuk, kejahatan non seksual. Jidal, kejahatan lidah. Jadi kalau ada orang pai haji bolak-balik ke Makkah sampai 2 kali setahun, itu dek pintinya banyak. Tapi tujuan daripada ibadah dan pertama adalah fala rafasa, jangan jahat secara seksual. Kejahatan dalam Islam dibagi 2. Kejahatan yang tidak seksual, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Fahsya seksual, munkar non seksual. Ada orang menyumbangnya banyak, bangun masjid banyak, sedekahnya banyak, tapi gatanya itu namanya penyakit fahsya. Maka dalam Islam untuk menghilangkan penyakit fahsya itu orang disuruh menikah. Ya maksaras syabab, wahai anak-anak muda, yang disuruh nikah itu anak muda. Walaupun kurang tua bahasa lero. Ya maksaras syabab, wahai anak muda, man istata'a minkumul ba'ah, siapa di antara kamu yang sudah ba'ah, falyatazawwaj, maka menikahlah. Dulu waktu ambo kuliah di IAIN sebelum ke Mesir, ada dosen namanya enggak lulus kuliah sabit nama. Man istata'a minkumul ba'ah, siapa di antara kamu yang sudah ba'ah? Tahu kalian apa arti ba'ah? Ba'ah itu artinya mampu, Pak. Bukan. Siapa yang sudah indah ba'ah lain. Ba'ah mau beli bareng, ba'ah mau beli rumah, ba'ah mau cari pinti. Pandai itu ya ya. Fal yatazawwaj, maka menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar, karena dengan menikah itu menundukkan mata, wa ahsanu lil farj, menjaga kemaluan. Buya, tujuan nikah tadi apa? Menundukkan mata. Laki yang mula nikah matanya tidak ditunduk, berarti gatal. Ustaz Somad itu ceramahnya saja dan pandai. Dia menyabui kalau lah menikah mata menunduk, dari tadi matanya mencari jamaah. Tapi kami kan usah cari mata pokok lagi, tidak sampai ke belakang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dalam Islam, yang pertama kejahatan bukan korupsi, bukan riba, bukan mencuri, dan kejahatan yang pertama disabui dalam sholat fahsya, dalam haji rafasa. Kenapa? Karena memang kecenderungan seksual orang lebih banyak kepada kejahatan seks daripada kejahatan yang lain. Nanti katakan Quran kau betul apa salah? Terserah. Siapa namanya bu salah? Siap-siap penistaan agama. Allah menyebut itu sesuai dengan fitrah manusia. Maka laki-laki diciptakan pasangannya perempuan, yang perempuan diciptakan pasangan laki-laki. Kini ada puluh penyakit lama dan kumat kembali. Nama penyakitnya LGBT. Mudah-mudahan anak-anak awak diselamatkan Allah dari penyakit. Luar biasa. Awak kalau selalu mencari
mencari makanan sampai akhirnya indah basalero mencari memakan. Ambo makan di rumah makan Minang. Ambo cari urang Nangkarajo di situ makan ikan asin. Ambo tanya, apakah di sekolah lama makanan satu adu randang, adu gulai, adu ibu, adu ibu. Tapi kula tiap hari mencari kau tak basalero lah ibu ya. Baru aku paham. Patuhlah banyak artis-artis itu tak basalero mencari perempuan. Rupanya dia setiap hari dicari hilang selero. Maka dalam Islam perempuan itu ditutui supaya apa? Supaya menghilangkan nafsu yang membuat orang tak biasa. Perancang busana, tukang make up, itu deh setiap hari mencari padusi sampai hilang saleronya ke padusi. Itulah maka anak laki-laki dengan anak perempuan dipisahkan kelasnya. Supaya apa? Supaya dia mencari perempuan itu sekali-sekali. Makanya kami waktu kuliah di Al-Azhar Mesir, jarak kelas laki-laki sama padusi 10 km. Jauh. Tidak ada macam Ambo 4 tahun di Mesir itu tidak ada pacaran sama sekali. Dek persaingan ketat. Tidak dapet dia. Begitu. Jadi gini anak-anak laki-laki padusi sekelas Basamo dari TK. Waktu ditanya dek yang padusi bertanya, kamu naksir gak dengan aku? Ya udah kita berteman aja. Itu bahasa halus menolak. Maka dikhawatirkan terjadi penyimpangan seksual. Nauzubillah. Islam mengatur itu dari kete. Muru auladakum bis shalah. Suruh anak kamu sholat. Wahum sab'a sinin. Waktu umurnya 7 tahun. Wadribuhum fil asra. Pukul waktu umurnya 10 tahun. Wa farriquhum fil madaji, pisahkan tampek laloknya. Anak laki-laki, anak perempuan 10 tahun tidak boleh lagi satu kamar, satu kasur, satu tempat tidur. Dengan orang tua berpisah. Kenapa? Karena ada hal yang dijaga oleh Islam. Islam tidak hanya sekedar cerita tentang Tuhan, tentang malaikat, tentang nabi, tentang mati, tentang surga, tentang neraka. Pelecehan seksual pun diatur dalam Islam. Ampunan buya calian. Waktu sholat maghrib jam 8 balik 30. Berarti tausiah ambo sampai jam 6.30. Udah caro awak untuk selesai kajian subuh. Jam para selesai kajian subuh. Caliak saja waktu maghrib jam barat, maghrib jam 6.30, maka jam 6.30 awak selesai, nanti awak namanya sholat sunat isya. Itu kan sholat sunat isya. Man sholat subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, duduk, jangan keluar masjid, berzikir. Hatta tatlul asyam, sampai terbit matahari. Tsumma yusalli rak'ataini, salat sunat 2 rakaat. Kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala seperti haji dan umrah. Ambolah 2 tahun tak baik. Januari 2022, inilah bulan Maret 2022. 2 tahun 2 bulan tak baik. Dek apa? Dek takwid cucu hidung. Naik pesawat, turun pesawat, masuk hotel, keluar hotel, ke Madinah, keluar Madinah, ke Makkah, keluar Makkah, balik sagadang terowongan Mina itu. Awak pesek. Ampunan apa sakit bukan orang lain. Tapi ada cara
supaya awak dapat pahala haji dan umrah. Solat subuh berjamaah, duduk berzikir mengingat Allah sampai terbit matahari, solat sunat 2 rakaat. Iko masjid bukan sembarangan, iko masjid tua, betul? Pak Bupati nanya begitu. Kok masjid tua di situ? Masjid nalang, alim ulama, barokah. Dan datang ke siko ustad-ustad hebat sadonya. Ustad Adi Hidayat, syukur ya. Buya Tengku Zulkarnain, syukur ya. Ustaz Somad diundang tahun 2009 balik, kini baru tiba. Sebelum panitia menyindir Pak, awak sampai dulu kan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi kalau Bapak Ibu dakek dari siko istiqomah di siko, bawa anak cucu menantu keturunan, kawan sahabat, mudah-mudahan sampai hari kiamat istiqomah awak insyaallah. Masa jika tidak ada kurangnya seketek bagus, panuh bawa naik kata, panuh hati turun balik kau, parkirnya lapang, jalan masya Allah. Tadi sebelum sampai ke masjid kau awal-awal mau lihat banyak orang dalam hati mungkin ramai jamaah kok. Mungkin Pak Bupati tahu langsung dijawab itu antri sholat Ustaz. Nah sesudah itu tidak lama panuh katanya kok antri boleh. Oh itu tidak ke masjid panuh jamaah melimpah kuah disambi turun, masya Allah, tabarakallah. Jadi untuk apa awak sholat subuh ika? Allahumma barik li ummati fi bukuriha, berikanlah umatku iko berkah nan paling banyak dapat barokahnya nan paling awal jago lalok subuhnya. Jadi rupanya se-Asia Tenggara kok Thailand, Filipina, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Indonesia, dan paling maju ekonominya Singapura. Dan setelah diteliti, dan paling awal jago laloknya Singapura. Orang itu jagonya jam 3. Awak jam 3 tuh baru lalu. Kalau jam 3 lalu, tidak kata jago jam 5 sholat subuh. Pasti jam subuhnya menyambung dengan duha. Maka nenek moyang awak pun sudah menyampaikan, capek jago, jangan sampai rasaki awak dimakan. Rasaki dipatuk ayam, dimakan kucing, diterkam musang. Abi tidak dapat itu awak seketika. Begitulah Islam mengajarkan kita bagaimana supaya di awal-awal bangun. Tadi malam Pak Bupati sampai jam sabaleh lewat. Pulang dari Bali, Jakarta sampai ke Padang, baru ke 50 kota, menyambut tamu pulau jam sabaleh. Dalam bayangan nampaknya besok telah kok sampai sini. Pokoknya itulah terjaga duluan sampai. Kurang kalau lah terbiasa disiplin bangun pagi, maka alhamdulillah. Makanya dan cerdas ini tuh handphonenya bangun pagi, namanya smartphone. Handphone tiap pagi terjaga, kurangnya tidak. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa kita disuruh bangun pagi? Karena untuk menghindarkan dari penyakit stroke ringan, peredaran darah dalam tubuh. Aku kalau terlalu panjang menceritakan sampai dokter pun bingung. Kata dokter, rasul-rasulnya kami tidak ada belajar itu sih. Dokter namanya Bu. Bangun pagi kita lebih segar, mandi. Karena waktu kita tidur keluar cairan dari celah pori-pori. Makanya kadang mengeluarkan bau asam yang tak enak. Keringat yang wangi itu cuma keringat Nabi Muhammad SAW. Dicium tapak tangannya di Anas bin Malik, ambo cium tapak tangan Nabi, atyabu min rihil miski, lebih harum daripada semerbak kasturi.
Ustaz Somad bahkan waktu salaman dia aku cium sampai ke rumah wangi, minyak wangi setengah botol. Lalu kemudian gosok gigi pakai siwak, ambo di koper ada siwak, pakai itu siwak. Nabi sampai meninggal dunia dan terakhir waktunya dipangku oleh Sayyidah Aisyah. Nabi itu waktunya meninggal sakaratul maut di pangkuan Aisyah. Tidak ada yang mengecek tatapan matanya. Aisyah tahu apa yang diinginkan Rasulullah, kerja Rasulullah ambilkan siwak. Tampaknya mengecek, tetap ambilkan siwak. Lalu diambilkan siwak, lalu dihaluskan ujung siwak itu oleh Aisyah, dikasihkan ke Nabi. Maka air liur terakhir yang masuk ke mulut Nabi adalah bekas dari mulut Aisyah. Istri yang solehah, yang sama dengan suami lama, tahunya dari tatapan mata suruh ngecek. Ibu kan gitu juga selalu apa itu? Ambilkan mancis. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Laula an asyqa ala ummati," kalaulah tidak berat bagi umatku, tak menyulitkan, tak menyusahkan, la amartuhum bisiwak, ambo suruh mereka bersiwak, bergosok gigi inda kulli sholat, setiap mau sholat. Subuh siwak, duha siwak, zuhur siwak, asar siwak, maghrib siwak, isya siwak, tahajud siwak, 7 kali sehari semalam. Maka gigi yang paling bersih adalah gigi orang Amerika yang punya ajaran awak. Maka di Mukom Mall di Pekanbaru ambo cari ada baleho gadang bana ajar anak Anda gosok gigi 3 kali sehari. Raso-raso ingin ambo naik gate membawa pilok spidol kurang ampek lain. Awak diajarkan 7 kali sehari gosok gigi. Jadi Islam itu adalah agama yang datangnya 1400 tahun yang lalu, tapi sampai hari ini diamalkan oleh orang modern justru kurang dari semestinya. Yang mau sampaikan itu kalau didengar deh orang itu kan apologi, pembelaan diri. Orang Islam membela ajaran agamanya sendiri. Nanti anak-anak awak mendapat menjalehkan itu. Mengapa mesti bangun pagi? Mengapa mesti mandi? Mengapa mesti gosok gigi? Mengapa mesti kini lima tampek masuk ke mall cuci tangan, masuk rumah cuci tangan, masuk kantor cuci tangan. Kita sudah diajarkan sejak zaman dulu cuci tangan. Mungkin ibu masih ingat waktu anaknya pulang dari sekolah minta, ama, mama, tolong siapkan besok pagi gayung dengan sabun. Kenapa? Kata ibu guru, besok hari cuci tangan nasional. Awak bangun subuh, idza staiqadha ahadukum min naumihi, kalau kamu bangun subuh, fala, jangan masukkan tangannya ke dalam bejana. Kenapa? Li'annahu la yadri aina batat yaduhu, karena dia tak tahu tangannya tadi malam nginapnya di mana. Sebab apa? Tangan mesti suci, bersih. Sebelum sholat wudu, sebelum wudu, idza qumtum ila shalah, kalau kamu mau sholat, faghsilu wujuhakum, basuh muka, wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai siku, wamsahu bi ru'usikum, kepala, telinga usap, wa arjulakum ilal ka'bain, kaki sampai mata kaki. Air mesti masuk ke dalam, digosok. Tak boleh ada yang tak kena air, walau sebesar beras tak kena air, batal wudu. Kalau batal wudu, sholat mesti diulang. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, berbisik jamaah. Mudah berani kecil jamaah. Angkulah sampaikan ke imam, sampaikan Pak Imam, yo, yang tersinggung ya Pak Imam, yo, tumin Pak Imam karena incet. Rupanya kan Idul Fitri Pak Imam mengecek pagar rumah karena itu minnya, dan muka nampak dan belakang lupanya ngasih bensin. Akhirnya apa? Sagadang ujung kali yang indah kanai air wudu batal.
Kamu mahasiswi kenapa pakai kutek? Tidak sah untuk kamu. Kece ambo berang ke mahasiswi. Ambo cari bukunya hitam. Pak, ini bukan kutek. Apa itu? Ini black henna. Oh, rupanya dulu kini namanya black henna, ina hitam. Dipakaikan ke kuku kok kan kutek. Oh, kecil. Cuma masalahnya kuku kok panjang. Kalau kuku kok panjang, ujungnya kok ndak kena air wudhu. Maka waktu potong kuku, Jumat pagi dipotong. Bopatan, dek Jumat di luar, Kamis potong pendek. Awak dulu di sekolah diperiksa, maka waktu ambo ketek, ujung kok dipagang dek guru. Potong. Kini guru memeriksa kuku murid, sodonya online. Murid berjilbab, pakai baju rapi, tapi bercelana pendek. Sebab aku nampak kukunya pas foto saja. Pendidikan online hanya membuat anak-anak cerdas secara intelektual, tapi spiritual. Kalau mau lihat buktinya adalah sejak COVID Maret lockdown 2019, 2020, 2021, 22 tahun ini mahasiswa satu-satunya yang bisa pendidikan secara all full hanya pendidikan pesantren. Berbahagialah Bapak Ibu yang sudah memasukkan anaknya ke pesantren. Kenapa? Di pesantren anak dididik dari mulai buka mata sampai tutui. Dari mulai membangunkan, bangun subuh. Jam 4 lah jago, sholat tahajud. Jam 5 sholat subuh. Habis sholat subuh baca Quran. Jam 6 persiapan. Jam 7 mandi sarapan. Jam 8 masuk kelas sampai zuhur. Habis itu mengulang hafalan Quran. Asar habis itu olahraga. Lalu kemudian maghrib sampai isya baca Quran. Dari isya sampai jam 10 mengulang hafalan Quran. Full. Ini semua proses diajarkan dalam agama Islam. Kalau hendak membentuk bulu bambu, bentuklah dari rebung. Mau Ustaz Somad tiba-tiba ingat loh berapa? Sebab malam tadi makan ciput pakai rebung. Rasanya susah untuk diungkapkan dengan kata-kata. Kalau mau datangkan 50 kotak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau rebung membentuknya mudah, bisa dibuat melengkung, bisa dibuat melingkar, dikasih kawatnya kan ikut. Tapi kalau sudah jadi bambu kuning, mau dibentuk dua kemungkinan. Kalau tidak inyo patah, kepala awak pecah. Membentuk ini, Islam ini membentuk diri awak. Dibiasakan bangun pagi, dibiasakan pas orang tersenyum. Ada orang bangun paginya on time, tahajudnya oke, sholat ke masjidnya mantap. Tapi pas orang mukonya bantuan jeruk purut ditabrak truk. Apa bentuknya? Manusia tidak hanya diatur hablum minallah, tapi juga diatur bagaimana dia bersosialisasi dengan manusia. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan menyepelekan perbuatan baik walaupun ketek, walaupun kecil. Apa itu perbuatan baik? Antul qiya akhaka biwajhin talqin. Jumpa dengan orang wajahnya cerah. Jumpa dengan orang wajahnya cerah. Ini namanya ibadah-ibadah. Selamat yang pertama dari seksual, yang kedua selamat dari perbuatan mungkar, yang ketiga adalah lisan, lidah tidak kasar. Ustaz Somad nih kalau sudah cerita lidah katanya jangan kasar. Inyo sendiri ceramah kasar, tak pernah buat ceramah kasar. Selalu Ustaz menyinggung kami, nah tersinggungnya salah surah. Ambo cerita tentang LGBT tersinggung, berarti nyo LGBT. Aku bercerita tentang muka masam, berarti nyo tidak pernah senyum. Syarat mendengar ceramah aku
Tidak banyak sih, jangan tersinggung. Sebab para jamaah yang tersinggung pulang mati. Ambo tidak pernah menyinggung orang. Jadi fungsi daripada ibadah itu cuma 3. Yang pertama, menghilangkan penyakit seksual. Yang kedua, penyakit non seksual. Yang ketiga, penyakit lisan, kasar, sumpah serapah, caci maki. Ibadah itu pun juga ada 3. Yang pertama, ibadah badan, tagak, ruku, sujud, tasyahud, gotong royong, itu namanya ibadah badan. Tawaf, sa'i, ta'allul, itu ibadah badan. Jihad fisabilillah, badan berdarah, luko, kena tombak, anak panah, itu namanya ibadah badan. Yang kedua, ada ibadah namanya ibadah mal. Mal artinya harta. Tiba-tiba sampai ke kota-kota gini berubahlah menjadi mall. Mal, harta. Makanya ada namanya baitul mal, tak baitul mall. Apa isi baitul mal? Zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah. 7 isinya. Isi baitul mal. Membayarkan zakat. Ambul apa zakat bu ya? Membayarkan wakaf. Ambul apa wakaf? Itu tanah masjid itu wakaf ambul tuh. Alhamdulillah. Lah selesai satunya. Nggak ada kurangnya masjid awak. Ada uji kurang bu ya. Apa tuh? Kubah masih hutang. Kok tahu Ustaz? Itu ada tulisannya. 100 juta rupiah. Tanggung jawab siapa tuh? Tanggung jawab awak Basamo. Sebab masjid bukan punya Pemda, sebab masjid bukan punya orang. Masjid adalah punya Allah. Maka hamba Allah memakmurkan masjid agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma di tempat-tempat lain, kalau aku bercerita tentang mengganti karpet, mengganti kubah, mengganti lantai, renovasi masjid, itu biasanya langsung ada kotak berjalan. Cuma Masjid Raya Dangong-Dangong memang sudah canggih, dari mulai jamnya canggih, tidak pakai kotak, langsung transfer banking ke nomor rekening berikut ini. Anda ingin mendapatkan atap di padang mahsyar, atap itu menaungi Anda, tidak kepanasan. Ini Ustaz Somad, saya membuat kue kemana lo? Aduh, orang bersedekah kubah dapat atap di akhirat. Habisnya jalan. Kullu mri'in tahta zilli shadaqati. Nanti orang di padang mahsyar akan bernaung di bawah sedekahnya. Di mana sampai awak bernaung? Sedangkan rumah pun hancur. Wa takunul jibalu kal ihnil mawfus. Gunung Singgalang, Gunung Merapi tercabut macam bulu kambing dihembus angin. Ambil guntiang, potong bulu kambing, letakkan tapak tangan, ambui. Begitulah gunung-gunung macam bulu kambing dihembus angin. Kalau Gunung Singgalang, Gunung Merapi tercabut, apalagi lah kita hancur berkeping. Siapa yang dapat atap naungan? Yang mendapatkan naungan adalah orang yang bersedekah. Maka nanti Bapak Ibu akan tengok ada orang di akhirat itu sampai bernaungnya kokoh kuat. Siapa itu? Itulah orang yang berwakaf kubah masjid 100 juta. Nyata. Siapa itu di padang mahsyar hebat banget. Itulah orang yang berwakaf kubah masjid dan Dangong 100 juta. Tapi ada puluh orang beko di padang mahsyar itu naungannya indah kubah, tapi karton. Itulah nambah sedekah 2000. Ustaz Somad kau menyepelekan sedekah 2000. Di tempat lain yang bocah lihat biasanya tempat sedekah itu dibuat kotak. Tapi di Masjid Raya Dangong-Dangong mantap, dibuat kresek tembus pandang. Nah, jadi aku masuk nampak langsung.
Bapak Ibu yang merasa detak jantung agak-agak rasa berubah, sabar. Sebab ada orang biasa kalau cerita masalah jihad semuanya Allahu Akbar, tapi pas nampak kresek mulai datang. Itu berarti awak kena penyakit namanya bakhil bin medit bin kikir bin pelit bin sampili. Nauzubillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan Ustaz ceritakan jantung mulai tidak normal menjadi kresek kos ya. Ampun pun mulai hilang bahan ceramah mau menjadi kresek. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap pagi Allah mengirim 2 malaikat. Hadisnya ada dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ma min muslimin yusbihu. Kalau ada orang Islam yang masih hidup di waktu pagi, kalau lama meninggalnya malam tadi tidak lain, tapi nanti hidup pagi kok dikirim Allah malaikat. Apa kecek malaikat itu berdoa? Allahumma ati munfiqan khalafa. Orang nan bersedekah iko agilah inyo ganti. Tapi orang nan tidak bersedekah, Allah adil dikirimnya juga malaikat cek. Kecek malaikat surang itu, Allahumma ati mumsikan talafa. Orang nan tak mau bersedekah, binasakanlah inyo ya Allah. Kau nan pura-pura tak nampak nyo waktu keresek kau lewat, hati-hati. Nyo berawal dari hal-hal ketek dulu. Misalnya beko pulang sendal hilang, sesudah itu helm hilang, sudah itu tidak lama lagi hilang, dilarikan pelakor. Kamu tidak menakut-nakut enggak? Cuma cerita saja. Ustaz kau ceramah saja, nyo tidak lah dong mengisi apa? Mengisi. Bukan kau pakai ceramah. Nah, insyaallah pandai lu. Ya. Nan bersedekah 2000 jangan tersinggung, sebab dalilnya dalam Quran. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan ya. Sebesar biji sawi pun akan dibalas Allah. Mendanga itu nanagi 100.000, kalau tahu tadi 2.000. Di dompet awak ada 1 juta, awak masukkan ke dalam kresek 100.000. Sesudah itu awak pulang sarapan pagi batuk mati. Nan awak bawa mati nan 1 juta apa nan 100.000? Ambo ulang sekali lagi. Di dompet awak ada 1 juta, awak masukkan 100.000, pulang sarapan awak mati. Nan awak bawa mati nan 100.000 apa nan 1 juta? Nan 100.000 tulah nan awak bawa mati. Nan 1 juta di dompet itu akan dibagi kepada ahli waris. Bini awak mendapat 1/4. Kalau ada anak 1/8, laki mendapat setengah. Kalau piti ibu ada 2 miliar, maka laki mendapat 1 miliar untuk modal babini. Tapi jangan gara-gara ceramah itu lalu ibu pulang sama bapak beko tidak mesra lah. Mama, mana kopi papa? Gue sesurang. Bukan itu makasih ambo. Awak sadar bahwa apa yang awak agikan untuk agama Allah, itulah bekal awak mati menghadap Allah. Dibalikan ke makanan. Ma'akal tafa'af naita, yang dimakan busuk. 1 hari berapa yang awak makan? Ma'akal tafa'af naita, yang kau makan busuk. Wa malabis tafa'af laita, yang dipakai lapuk. Yang dipakai lapuk, yang dimakan busuk. Wa mata sodak tafa'af doita, yang dibalikan ke kubah masjid raya dan damwang. Itulah yang menjadi bekal menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala.
Orang-orang nan kayo-kayo nan bitinya banyak di dangwong-dangwong di 50 kota di Payakumbuh meninggal belum sempat bersedekah. Waktunya mati ditanya oleh Allah Ta'ala, hai orang kayo, hai orang banyak biti, hai orang nan banyak rumah kontrakan, seandainya aku beri kesempatan untuk duit, mau apa tak mau? Apa kata orang nan mati? Laula akhartani ila ajalin qarib, kalau kau beri aku kesempatan untuk hidup walaupun semenit ya Allah, fa'asradaqo, aku akan bersedekah. Orang-orang yang telah mati itu ingin bersedekah tapi tidak bisa sebab hartanya sudah diambil oleh ahli waris, anak, istri, cucu, menantu, berbagi. Syukur kalau anaknya soleh. Ini pembagian harta warisan bapak saya tidak ambil Pak Ustaz. Untuk apa? Ambil ke masjid. Tanahnya itu Pak Ustaz saya wakafkan ke masjid. Alhamdulillah kata pengurus masjid. Begitu dicek ke BPN, rupanya tanah bermasalah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah yang kita sedekahkan itu akan hilang? Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Orang yang bersedekah di jalan agama Allah, kamatsali habbah, menanam satu biji. Abatat sab'a sanabil, tumbuh 7 cabang. Wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dalam satu cabang tumbuh 100. Satu jadi 7, jadi 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah Maha Kuasa untuk melipat gandakannya. Wallahu wasi'un alim. Allah Maha Kuasa untuk membuat banyak dan banyak. Ambo kuliah S1 beasiswa Al-Azhar, kuliah S2 beasiswa Maroko, kuliah S3 tidak dapat beasiswa tapi selesai tak tahu pitinya entah dari mana. Lama ambo tamanmu, mana ambo bisa kuliah dapat gratis. Pepikir mundur ke belakang, rupanya Datuk Ambo, ayah ama Ambo dulu berpesan, kalau Ambo mati, cucu Ambo nan surang iko mesti sekolah agama. Dia masukkan juga sekolah umum, cucu nan lain terserah, tapi nan surang ko Ambo inginnya sekolah agama. Cucunya lebih kurang 40 orang, tapi nan surang iko keceknya mesti sekolah agama. Kalau Ambo panjang, Ambo menyekolahkan itu. Tapi kalau Ambo mati, itu ada kebun kelapa 2 hektar untuk sekolah. Meninggal Datuk Ambo tahun 82, kebun kelapa itu pun mati juga. Adonan karyang, adonan tumbang, adonan mati dijual deh ama. Kebun kelapa 2 hektar itu tidak ada membiayai sekolah Ambo. Dibalik di Allah Ta'ala baru Ambo paham. Oh, rupanya Ambo dapat beasiswa itu bukan dia Ambo cerdas, bukan dia Ambo pandai. Banyak kawan Ambo lebih pandai. S1 dapat beasiswa Azhar, S2 dapat beasiswa Maroko, S3 selesai, masuk PNS 10 tahun, itu keluar. Dibalas di Allah. Padahal andai 2 hektar itu dihitung tidak cukup untuk sekolah. Mana lo sanggup? Andai lo 2 hektar itu berbuah, dijago, dirawat untuk membiayai kuliahmu, tidak sanggup. Waktu bayar haji ke Makkah ditanya deh jamaah haji, dari mana deh? Dari Riau Pak. Sudah lama jadi TKI. Ambo mahasiswa di mana kuliah? Di Maroko. Jauh kali. Gak ada S2 rupanya di Riau. Ada Pak. Cuman 1 semesternya 7,5 juta. Sidang terbuka 10 juta. Tak tutup 5 balik. Hukum tutup 25. Tidak ada. Awak cari beasiswa. Allah mengganti, tapi diganti Allah indah kepada Datuk Ambo, kepada cucunya. Disitulah Ambo paham, dan disitulah Ambo pun akan melakukan itu pada anak pemanakan Ambo. Kamu insya Allah kalau panjang umur Ambo akan kirim
Dan dari mana nanti balasan? Ambo paham, Allah akan memberikan balasan. Begitu jualah kita yang sudah bersedekah tadi, mudah-mudahan beko dihitung cukup untuk kubah insyaallah. Maka beko awak di padang mahsyar sama-sama beramai-ramai di bawah kubah. Ditanya di orang dari padang panjang, dari bukit tinggi, di mana Ustaz Somad? Itu di bawah kubah masjid dan bukan. Semua orang tinggi ni ikut tak lah bisa, deklah tertutup. Limited edition. Sampai jam 6.31. Itulah waktu awak. Maka sesudah itu awak solat sunat isyraq 2 rakaat yang pakai usolli sunnatal isyraq, pakai sunnatal isyraq raka'ataini lillah ta'ala, yang tak pakai usolli di dalam hati saja. Allahu Akbar. Ayatnya bu ya kan biasa-biasa kulhu tu juga. Ayat yang panjang boleh juga. Mudah-mudahan apa yang ambo sampaikan iko ambo amalkan. Ambo dulu dah mengamalkan. Yang kaji itu untuk orang saja, untuk awak. Sama-sama awak mengamalkannya, sama-sama awak ikhlas, bersama awak di masjid raya dan undang-undang, bersama pulau di surga Jannatul Firdaus, bersama ulama-ulama awak, bersama alim ulama di akhirat nanti, bersama Haji Abdul Malik Karim Amrullah, bersama Syekh Sulaiman Ar-Rasuli Inyak Candong, bersama dengan Inyak Jaho, bersama dengan Syekh Ibrahim Musa Parawek, bersama dengan Imam Masjidil Haram Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi, bersama dengan Syekh Sa'ad Mungka, bersama dengan para mursyid-mursyidin tariqat Naqsabandiyah, bersama dengan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hazihi niyah, untuk niat yang baik iko Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma balligh maqasidana, sampaikan niat maqasid niat baik kami ya Allah. Warham mautana, yang sudah meninggal dunia curahkan rahmat, selamatkan dari azab kubur. Wasfi mardana, yang masih hidup karena penyakit sembuhkan, sehatkan dari segala penyakit ya Allah. Waftah lana futuhal arifin, bukakan pintu hati kami untuk beramal soleh ya Allah. Allah marsukna rizqan halal tayyiban mubarakan fi, berikan kami rezeki yang halal yang barakah supaya kami dapat berzakat, berinfak dan bersedekah. Allahumma rabbana hab lana minas shalihin, jadikan anak kami anak-anak yang soleh dan solehah. Allah mewaffiq ulata umurina, pemimpin kami bil khusus Pak Bupati kami, berikanlah kesehatan zahir dan batin, jadikan amanah supaya segala amalnya menjadi amanah, bukan menjadi pengkhianat di hadapan Engkau ya Allah. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana, terimalah salat kami, rukuk kami, sujud kami, puasa kami, qiyamul lail kami, wa takhassu'ana wa ta'abbudana, khusyuk dan ibadah kami, wa tammim taqsirana, sempurnakan segala kekurangan kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan. Wassalamualaikum.